Pemilik modal internasional, komunisme dan nazisme, Karl Marx dan Karl Reiter. Mazzini meninggal dunia tahun 1872. Jenderal Pike kemudian menggantikan sebagai pimpinan gerakan, bersama dengan tokoh Italia lainnya bernama Adriano Lemmi. Keduanya merupakan penerus Mazzini dalam gerakan sabotase internasional. Setelah Lemmi dan Jenderal Pike meninggal dunia, kepemimpinan gerakan sabotase internasional diteruskan oleh dua orang Yahudi lainnya, yaitu Lenin dan Trotsky, dibiayai oleh para pemilik modal Yahudi dan lembaga-lembaga keuangan raksasa di Inggris, Perancis, Jerman dan Amerika. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang mengherankan, karena pemilik modal Yahudi telah diibaratkan oleh kitab-kitab suci sebagai saudara setan dan para pembelanya, dan mereka banyak diberi predikat itu. Para pemimpin mereka telah berusaha meyakinkan manusia, bahwa komunisme adalah sebuah gerakan progresif yang berdiri di atas tanggung jawab golongan proletar, dan bertujuan menghancurkan sistem kapitalisme dan kaum borjuis. Padahal, hakikat komunisme sangat jauh berbeda dari apa yang digambarkan oleh para tokoh dan pendukungnya. Kiranya perlu diketengahkan hakikat komunisme berdasarkan dokumen asli yang diungkap oleh agen-agen rahasia Amerika dan Inggris. Dijelaskan bahwa golongan pemilik modal Yahudi internasional telah membiayai dan masih memberi dukungan finansial kepada gerakan kuasi-revolusi internasional itu, sebagaimana mereka telah membiayai Lenin dan Trotsky. Mereka juga membiayai tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu Jenderal Pike, Mazzini, Karl Marx dan Engels. Mereka juga membiayai berbagai gerakan sabotase internasional dan peperangan yang terjadi sejak 1776 hingga sekarang, lewat jaringan bank dan lembaga keuangan internasional yang mereka miliki. Kaum kapitalis internasional itu tidak lain adalah rentenir kelas kakap, yang merupakan gurita Yahudi dalam masyarakat manusia melalui konspirasi internasional. Pada abad sekarang ini kita menyaksikan fenomena baru yang membingungkan, yaitu gejala membanjirnya bantuan luar negeri dan pinjaman besar-besaran yang datang dari negara adikuasa dalam waktu yang berbeda kepada pemerintah negara-negara tertentu. Gejala itu cenderung merupakan ungkapan siasat modern yang ditempuh oleh gereja Yahudi itu. Tujuannya adalah menenggelamkan pemerintah negara-negara itu ke dalam krisis ekonomi, karena beban bunga mencekik leher. Dalam keadaan terjepit seperti itu, negara-negara itu akan mudah digiring kemana saja dikehendaki oleh setan-setan rentenir, yang bekerja di balik tirai itu. Dengan demikian, rencana Jenderal Pike telah melangkah ke depan guna merintis pecahnya Perang Dunia III, dengan tujuan menghancurkan dunia Islam dan akidah kaum muslimin. Dan dunia jatuh ke tangan setan, yang tidak pernah akan bisa stabil. Jenderal Pike bukan saja pimpinan konspirasi internasional yang meneruskan berbagai tugas Weishaupt, melainkan juga pimpinan tertinggi kekuatan setan itu. Kenyataan itu dikuatkan oleh berbagai dokumen yang bisa dipercaya, di antaranya berupa sebuah surat yang ia tulis sendiri tertanggal 14 Juli 1889, ditujukan kepada Freemasonry tertinggi Amerika Serikat tentang pembentukan formasinya yang baru. Surat tersebut jatuh ke tangan pihak asing, yang antara lain disebutkan di dalamnya. Kita harus mengatakan kepada umum, bahwa kita menyembah Tuhan. Namun Tuhan yang kita sembah itu tidak lebih daripada ungkapan ketakutan manusia kepada hal-hal yang tidak diketahui dengan pasti. Kita telah sampai pada tingkat pengetahuan tinggi harus mempertahankan keberhasilan iman sejati pada ketuhanan setan. Benar, setan adalah Tuhan kami, hanya karena nasib buruk semata, Tuhan Allah juga disebut Tuhan. Karena keberadaan dua Tuhan yang saling bertentangan merupakan keharusan, maka tidak ada Tuhan kecuali Allah dan setan. Oleh karena itu, kita yakin bahwa hanya menyembah setan saja termasuk kekufuran nyata. Sebab, kebenaran filsafat menunjukkan bahwa Allah dan setan adalah dua Tuhan dan punya kedudukan sejajar, dan setan adalah Tuhan cahaya dan kebaikan.
Tuhan setanlah yang sejak dulu hingga sekarang masih tetap menentang Allah, Tuhan kegelapan dan kejahatan. Pernyataan di atas memberikan gambaran yang jelas tentang ideologi yang terselubung, yang menjadikan pegangan tokoh-tokoh konspirasi internasional, yaitu ideologi mengerikan yang selalu menjadikan kebanggaan mereka. Pernyataan di atas juga membuka hakikat warna gereja Yahudi tertinggi. Dengan kata lain, perkumpulan sesepuh Zionisme adalah sebuah perkumpulan kekuatan kejahatan yang memasang seluruh perangkap konspirasi internasional dan menyemburkan api peperangan melawan kekuatan kebenaran, agar ajaran Tuhan Allah tidak sampai berdiri tegak di atas buminya. Peperangan demi peperangan yang dinyatakan oleh para pendeta setan merupakan perang kebrutalan yang bertolak dari pengkhianatan, pemutarbalikan fakta, pembangkangan dan kekacauan, dengan tujuan untuk menghancurkan sendi-sendi agama samawi, kemudian diganti dengan sistem sekularisme materialis. Kalau kita memperhatikan peringatan Allah dalam kitab suci akan nampak jelas jalan yang ditempuh oleh kekuatan setan sejak dulu. Kekuatan setan itu selalu bekerja merayap di kegelapan dan di balik tirai tebal kesembunyian, baik tujuannya maupun aktivitasnya. Mereka menggerakkan jerat-jerat maut dengan memperalat orang lain. Taktik inilah yang digambarkan oleh kitab suci, yaitu golongan mayoritas selalu termakan oleh isu minoritas pendukung kekuatan setan, ibarat barang mati sebagai mainan di tangan. Gejala itu merupakan pengalaman panjang yang diambil oleh kekuatan setan sejak zaman purbakala. Penelitian terhadap beberapa surat yang ditulis oleh Mazzini, dan diberi komentar oleh para tokoh Yahudi telah dilakukan oleh beberapa pengamat mengenai kerahasiaan tokoh-tokoh konspirasi dan tujuannya. Mazzini sendiri sebagai tokoh terbesar pada masanya tidak mengetahui seluruh isi konspirasi itu. Berikut ini cuplikan dari surat Mazzini kepada pembantunya, seorang Yahudi bernama Dr. Breitnitzstein. Kami membentuk perkumpulan dengan menyebarkan anggota-anggotanya ke seluruh pelosok bumi, dengan maksud untuk menyingkirkan setiap kendala yang menghalangi gerakan kami. Di situ terdapat tirai tersembunyi yang melilit setiap diri kami, dengan tak seorang pun yang mengetahui, kecuali. Meskipun lilitan tirai itu kami rasakan berat, namun kami tidak tahu siapa yang memasangnya, dan di mana tirai itu. Sungguh, rahasia dalam perkumpulan kami merupakan misteri besar. Kardinal Carway Rodriguez dari kota Santiago, Chili pernah menulis buku berjudul Menyingkap Rahasia Freemasonry yang menjelaskan bagaimana sesepuh Yahudi Freemasonry. Ia membeberkan sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa para tokoh Freemasonry golongan tingkat 32 dan 33 tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam Freemasonry yang lain, yang juga berada di bawah naungan Freemasonry, yang di situ terdapat kegiatan training bagi wanita-wanita kaki tangan konspirasi. Di buku itu pada halaman 208 menjelaskan adanya dokumen penting, karena adanya hubungan dengan Adriano Lemmy, yaitu penerus Mazzini yang dipilih oleh Jenderal Pike sendiri, untuk mengemban tugas gerakan pengacau internasional. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Adriano Lemmy adalah mantan pendeta Yahudi sebelum bergabung dengan Jenderal Pike. Ia siap untuk melaksanakan tugasnya, setelah mendapat indoktrinasi ideologi konspirasi dari Jenderal Pike. Tujuan pembentukan organisasi rahasia dalam organisasi rahasia yang lain, dan terselubungnya rahasia konspirasi dan ideologi konspirasi disesuaikan dengan golongan pangkat para anggota jaringan yang membuat para pengamat dan sejarawan menjadi bingung dalam menganalisa tujuan dan hakikat Freemasonry itu. Adapun tujuan konspirasi menurut para pengamat tentang peristiwa yang terjadi di dunia ini mengakibatkan berbagai macam rentetan pertikaian dunia yang tak kunjung berakhir. Orang lain tidak boleh tahu bahwa aneka peristiwa itu adalah untuk menguasai arah pikiran manusia, untuk menentukan nasib mereka. Hakikat yang sebenarnya adalah tetap merupakan misteri di mata umum, sebagai akibat dari propaganda yang menyesatkan. Dan tidak mengetahui setengah dari hakikat yang sebenarnya jelas merupakan suatu bahaya. Dan apabila orang tidak tahu sama sekali,
hal ini akan lebih berbahaya. Menentukan nasib umat manusia dan menguasai pola pikirannya jelas merupakan salah satu tujuan pertikaian masa kini. Akan tetapi, tujuan ini hanyalah tujuan dasar sebagai tahap awal bagi konspirasi internasional. Langkah berikutnya adalah garis yang sejak dulu sudah dirancang oleh kekuatan setan. Komunisme dan Nazisme, Karl Marx dan Karl Reiter. Faham komunisme modern berdiri tahun 1773, dirintis oleh sejumlah pemilik modal internasional, dengan tujuan untuk meletakkan dasar bagi berdirinya pemerintah yang berideologi ateisme, berdasarkan diktatorisme universal. Faham ini sering bentrok dengan kaum baron kapitalis. Lenin dalam bukunya Komunisme Sayap Kiri halaman 53 menjelaskan, ideologi kami, yaitu komunisme bukanlah suatu faham ideologis yang sebenarnya, tetapi suatu alat untuk mencapai tujuan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok antara ateisme hitam, yaitu Nazisme dan ateisme merah, komunisme. Perbedaannya terletak pada program yang dicanangkan oleh tokoh mereka pada tahap terakhir, untuk menguasai seluruh sumber daya alam, dan mewujudkan cita-cita mereka dengan mendirikan pemerintahan diktator ateisme internasional di muka bumi. Karl Marx yang hidup tahun 1818-1883 berasal dari darah keturunan Yahudi Jerman. Ia diusir dari Jerman menuju Perancis. Di Perancis diusir lagi, karena kegiatan jahatnya. Kemudian ia ke Inggris. Tahun 1848 ia mengeluarkan deklarasi komunisme, Manifesto Komunis, merencanakan program jangka panjangnya dengan menggabungkan semua republik sosialisme universal sebagai pusat pemerintahan dunia, dan menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan waktu panjang. Adapun Karl Reiter yang hidup antara tahun 1779-1854 adalah orang Jerman juga. Ia guru besar dalam ilmu sejarah dan geopolitik. Teori yang ia cetuskan merupakan jawaban atas manifesto komunis dengan menjelaskan bahwa ras Arya adalah bangsa Aryalah yang paling berhak menguasai seluruh Eropa, kemudian seluruh dunia. Untuk mewujudkan teorinya, Reiter mengorganisasi seluruh tokoh pendukung ras Arya fanatik, untuk meletakkan dasar-dasar faham Nazisme, dengan harapan bisa mewujudkan superioritas ras Arya, sebagai bangsa yang paling berhak menguasai dunia, dan menyulapnya menjadi pemerintah ateisme di bawah kekuasaan diktator universal. Untuk mewujudkan programnya, para pendukung teori superioritas Aryanisme itu dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu bersekutu dengan pemilik modal internasional, atau menghancurkan mereka sama sekali. Kita meragukan jumlah pendukung komunisme dan Nazisme yang mengetahui atau menyadari bahwa kedua faham itu adalah faham yang ditunggangi oleh kekuatan konspirasi Yahudi internasional sebagai langkah untuk menguasai dunia. Kami mengatakan ragu, karena jumlah tokoh yang mengetahui hakikat kedua faham itu sangat terbatas pada para pemimpin tertinggi mereka. Mungkin Karl Marx dengan komunismenya lebih banyak dikenal masyarakat umum daripada Karl Reiter dengan Nazismenya. Sebab, Karl Reiter selama beberapa tahun menghabiskan umurnya di dunia akademik, yaitu sebagai guru besar pada Universitas Frankfurt. Kemudian ia pindah ke Universitas Berlin sebagai guru besar geografi. Di kalangan Universitas Berlin sendiri, Karl Reiter dikenal sebagai seorang pakar dalam bidang geografi, sejarah dan ilmu politik. Di luar itu, hubungan Karl Reiter dengan para tokoh Nazisme sendiri kurang erat, kecuali beberapa kalangan tertentu saja. Sedang tujuan yang dicanangkan oleh para tokoh Nazisme tidak banyak diketahui oleh umum. Namun pihak agen-agen intelijen kerajaan Inggris telah berhasil membuka skandal yang dilakukan oleh Reiter dan para pialang senjata perang, warlord, Jerman, sewaktu ia menjadi guru besar di berbagai universitas Jerman. Karl Reiter sendiri telah menemukan bukti-bukti lewat penyelidikan sejarah,
bahwa kaum pemilik modal terkemuka yang ada telah lama mendirikan perkumpulan rahasia di bawah naungan The Grand Freemason Lodge. Ini merupakan suatu strategi untuk menggerakkan revolusi dunia, yang pada akhirnya mereka akan mendapat peluang untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia, di bawah pemerintahan yang mereka sebut dengan kekuasaan diktator universal, berlandaskan materialisme ateis. Reiter juga telah mencatat dalam buku hariannya, bahwa mayoritas pemilik modal adalah orang-orang yang berdarah Yahudi, terlepas mereka penganut agama Yahudi atau bukan. Setelah mempelajari sejarah lahirnya teori komunisme dan manifestonya, Reiter segera melihat bahaya yang mengancam, jika segolongan kecil manusia pemilik modal terus berjaya menguasai dan menentukan arah teori komunisme internasional, sesuai dengan program yang mereka canangkan. Maka untuk melangkah pertama, Reiter menghubungi para pialang perang Jerman berdarah Arya, dengan mengajukan proposal tentang strategi untuk memerangi pengaruh pemilik modal Yahudi internasional, dengan menggariskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai bagi ras Arya, yaitu menguasai sumber daya alam untuk menandingi rencana komunisme. Reiter juga mengajukan rencana kepada para tokoh Arya untuk mendirikan organisasi Nazisme, dengan mengambil ideologi fasisme sebagai cara yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan rahasia dan menundukkan dunia. Lebih jauh Reiter memperkenalkan sisi lain dari teorinya, yaitu superioritas ras Arya dengan menegaskan bahwa para baron pemilik modal itu memanfaatkan segala kapasitas yang mereka miliki untuk kepentingan masalah Semitisme atau ras Yahudi. Oleh karena itu, tokoh ras Arya harus memperlihatkan sikap permusuhan terhadap sesuatu yang berbau Semitik, demi kepentingan ras Arya. Rancangan yang ditulis Karl Reiter mengandung beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu 1. Menundukkan seluruh wilayah Eropa di bawah kekuasaan Jerman. Reiter mengusulkan agar dibentuk angkatan bersenjata terdiri dari unsur Jerman murni, yang disebut Junkers, yaitu kasta terhormat dan kalangan militer kebangsaan Jerman dan Prusia. Setelah itu baru melangkah ke dalam petualangan militer. Langkah ini didahului oleh serbuan ekonomi terhadap negara-negara Eropa, untuk melemahkan kekuatan ekonomi dan militer sehingga untuk mengembalikan kekuatan itu, negara-negara itu memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang dibutuhkan oleh pasukan Nazi Jerman. Reiter juga menandaskan pentingnya arti meyakinkan teorinya kepada bangsa Jerman, tentang superioritas inteligensia dan fisik ras Arya atas bangsa lain di dunia. Pemikiran inilah yang kelak melahirkan teori tentang superioritas bangsa Jerman, untuk menandingi pemikiran teori Yahudi yang mengatakan bahwa Bani Israel adalah manusia pilihan Tuhan yang diberi wewenang mewarisi dunia seisinya. Demikianlah jutaan manusia terbagi menjadi dua blok, yang masing-masing mengklaim superioritas di atas lainnya. 2. Karl Reiter meletakkan dasar-dasar politik keuangan dengan menyingkirkan sesuatu yang berbau Yahudi dari arena perekonomian Jerman dan negara lain yang akan ditundukkan. Karl Reiter juga menampilkan idenya untuk mendirikan pasukan elit Nazi untuk menandingi pasukan elit komunis struktur penuh rahasia, dan untuk menundukkan golongan menengah dan golongan atas di negara-negara yang diincar oleh Jerman dengan menyadarkan mereka bahwa Nazisme adalah satu-satunya penyelamat dari ancaman komunisme. Maka, menyambut kehadiran pasukan Nazi sebagai kawan setia adalah langkah paling tepat, agar negara-negara itu terhindar dari malapetaka komunisme. Reiter memperingatkan para tokoh rasialis Arya agar menghindar dari serbuan negara lain, sampai ada instruksi resmi dari agen rahasia dan dari pasukan elit untuk mengadakan serbuan yang dipropagandakan sebagai pasukan pertolongan oleh para agen Nazi. Dengan begitu, rakyat negara-negara itu akan menyambut kedatangan pasukan Jerman sebagai penyelamat, bukan penakluk. Kelak ketika Adolf Hitler menyalahi prinsip yang diletakkan oleh Reiter di atas, para pemimpin Jerman yang merupakan kader-kader Nazi mengadakan usaha pembunuhan terhadap Hitler,
meskipun pada mulanya mereka juga yang mengangkat Hitler untuk melaksanakan program Nazi itu. Sebagaimana telah disebutkan, Karl Reiter telah menggariskan program keharusan untuk menghancurkan komunisme secara total, dan mengikis habis setiap yang berbau Yahudi dengan mengatakan, tidak ada jalan lain bagi bangsa Arya untuk menguasai dunia, kecuali menghancurkan sesuatu yang berbau Yahudi. Pernyataan Reiter tersebut dikuatkan dengan fakta historis yang menunjukkan bahwa komunisme tidak lain adalah alat kaum pemilik modal Yahudi internasional yang dipakai untuk memotong jalan pintas beberapa fase, sebagai upaya meraih kepentingan materi jangka pendek. Program Reiter yang lain mengandung beberapa butir rencana lainnya untuk melengkapi butir-butir rencana di atas. Bagi kita, semua itu belum cukup untuk dipakai membuka rahasia teori Reiter dengan Nazinya. Pengalaman penulis dalam bidang studi perbandingan agama, ilmu geopolitik dan ekonomi, ditambah dengan pengalaman panjang dalam berbagai studi literatur dan studi lapangan telah mengantar penulis pada kesimpulan, bahwa berjuta manusia dalam sejarah, baik dulu maupun sekarang, telah menjadi mangsa sebagai kuda tunggangan oleh kedua faham ateis materialistis ini, yaitu faham diktator universal hitam dan faham nazisme atau komunisme merah. Maka, ibarat pion-pion dalam permainan catur internasional yang dilalap oleh Ster, sampai salah satu dari dua kekuatan itu atau keduanya lenyap dari muka bumi. Dengan mempersiapkan fase demi fase dalam konspirasi yang terjadi pada masa lalu, kita bisa memperkirakan gerakan dan peristiwa apa yang akan terjadi pada masa dekat ini, akibat benturan dua kekuatan yang saling berhadapan mengadu otot. Kita akan selalu menyaksikan rentetan pertikaian abadi antara kekuatan yang hak melawan kekuatan yang batil. Konspirasi pada periode modern telah dimulai dari markas besar keuangan dunia, yang dimiliki oleh tokoh Yahudi kenamaan Michel Mayer yang dikenal dengan konglomerat Rothschild. Di markas besar ini, yang ketika itu berpusat di Frankfurt, berkumpul 13 miliuner yang menguasai berbagai lembaga dan jaringan keuangan internasional. Ke-13 tokoh konglomerat Yahudi itu telah sepakat untuk bisa menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia sedunia dengan cara membentuk perkumpulan rahasia, meskipun untuk itu mereka harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Mereka telah menggariskan rencana matang dalam fase-fase yang telah ditentukan, yaitu 1. Menyingkirkan rezim kerajaan di Eropa, dan menjatuhkan seluruh pemerintahan sah di seluruh dunia. 2. Menghancurkan agama samawi, dan mencegah pengalaman nilai-nilai agama. 3. Mendirikan dasar kekuasaan baru yang berorientasi kepada faham materialistik ateis, dan menyebarkannya ke seluruh dunia dengan dukungan finansial kepada jaringan-jaringan faham itu beserta tokoh-tokohnya. Kebanyakan tokoh gerakan konspirasi terdiri dari orang-orang Yahudi, yang telah mendapat doktrin dari para sesepuh kekuatan setan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tokoh non-Yahudi jumlahnya sangat sedikit, tetapi mereka semua adalah para pemilik modal dan anggota jaringan ekonomi internasional. Para konglomerat ini pada hakikatnya adalah kaum kapitalis dan pialang perang, yang memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, akibat pertikaian antar bangsa Eropa. Gejala ini merupakan ladang untuk mengeruk keuntungan dari pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mereka punya modal pengalaman yang panjang. Hampir semua anggota konspirasi punya keahlian untuk membuat manusia sebagai boneka dalam transaksi petualangan persenjataan perang, dengan memakai kedok yang berbeda-beda. Mereka menyelusup ke berbagai penjuru sebagai setan yang serakah.